Statement Menteri Agama soal pengaturan pengeras suara di masjid dan musola yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 mendapat kecaman ulama dari berbagai provinsi di tanah air. Sekretaris Jenderal Forum Ukhuwah Ulama Umaro Sumatera Selatan Habib Mahdi Sahab menyarankan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qoumas bertaubat. Menurut Habib Mahdi, Menteri Agama harus menciptakan kedamaian, membuat suasana senang dan tenang, bukan malah gaduh serta membuat pertanyaan-pertanyaan menyakitkan. Pernyataan Menak terkait pengeras suara masjid, kata Mahdi, perlu dievakuasi dan meminta maaf kepada umat serta rakyat. Jangan mencari pembelaan. Tindakan Menak akan berbahaya situasi dan kondisi negara ke depan. Untuk itu, Menak harus bertaubat dan fokus saja pada tugas serta pekerjaan rumah yang hingga sampai saat ini banyak belum selesai, di antaranya urusan haji dan umroh. Denny, Sumeko TV melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan menggelar diskusi milenial bertajuk Kontribusi Parpol dan Publik dalam Sinergi Pers yang Memajukan Demokrasi di kantor PWI Sumsel Sabtu 26 Februari. Diskusi menghadirkan narasumber Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar, Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin, Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan, Pemerhati Sosial Bagindo Togar, dan Ketua Serikat Mediasi Seluruh Indonesia Sumsel John Harry. Hasim dari KPU Sumsel mengatakan jelang pemilu 2024 peran pers sangat penting. Sementara kepada partai politik, Hasim berharap partai politik semakin kuat dan semakin mandiri agar parpol memiliki kaderisasi yang baik. Sementara itu, Ketua Serikat Mediasi Seluruh Indonesia Sumsel John Harry mengungkapkan jelang pemilu 2024 biasanya banyak pers yang memihak pada pasangan calon tertentu. Hakikinya pers itu independen, namun John belum melihat pers yang benar-benar independen. Menurutnya kebebasan pers itu harus ada. KPU harus menerima jika ada wartawan yang ingin wawancara atau konfirmasi. Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar menuturkan, pers sebenarnya sudah berkontribusi, salah satu tugasnya telah menegakkan nilai demokrasi yang saat ini dijalani. Wartawan memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol seperti konfirmasi. Harapan kita pers mengutamakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik, tapi sebagai pers juga ingin memajukan media masing-masing. Naba, Sumeko TV melaporkan. Asisten 1 Bidang Pemerintah Pemprov Sumsel, Rosidin Hasan menyampaikan kepada dai dan daiyah di Provinsi Sumsel agar dapat menyampaikan ceramah dan tausiahnya kepada masyarakat dengan gaya bahasa yang santun dan tidak menimbulkan provokasi antar agama dengan tidak menyinggung agama satu sama lain. Imbauan tersebut disampaikan pada Rakorwil dan pelantikan Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumsel di Aula Asrama Haji Sumsel Tanjung Api-Api Palembang Sabtu 26 Februari. Dai dan daiyah hendaknya sebelum memberikan pencerahan kepada masyarakat agar terlebih dahulu dibekali ilmu mumpuni. Selain itu, dalam penyampaian tausiah dan pencerahan kepada masyarakat agar dapat memilih gaya bahasa sopan santun yang tidak menimbulkan provokasi. Mengingat di Sumsel merupakan daerah zero konflik agama. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.